Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abdul Ghani, NPM 03 2003 1908006. Saya adalah mahasiswa TATS. Saya adalah mahasiswa eh, transfer dari D3 ke S1. Di sini saya adalah mahasiswa TATS jurusan Teknik Elektro dengan fokus di bidang elektronika. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dengan subjudul Artificial Neural Network. Di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas pada presentasi ini. Pertama yaitu definisi ANN atau Artificial Neural Network. Yang kedua bagian ANN dan model ANN. Yang ketiga struktur dasar ANN. Dan yang keempat adalah aplikasi dan implementasinya. Yang pertama adalah definisi. Apa sih itu ANN atau Artificial Neural Network? Jadi ANN adalah jaringan saraf tiruan, adalah model matematika yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Terdiri dari simbol-simbol neuron yang saling tumbuh terhubung. Jadi ANN itu adalah sebuah jaringan tiruan yang merupakan salah satu pemodelan kompleks yang dapat memprediksi bagaimana ekosistem merespon perubahan variabel lingkungan dengan terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis khususnya pada manusia. Jadi ya hampir sama dengan otak manusia. Jadi mengapa neural network itu penting? Neural network itu merupakan membantu komputer untuk membuat keputusan cerdas dengan minim bantuan komputasi manusia. Jadi ya harus di coding oleh manusia. Komputer dapat mempelajari dan memodelkan dengan antara input dan output yang nonlinear dan kompleks. Jadi ya ini sebagaimana ada gambar. Bagaimana cara agar komputer itu bisa untuk mengenali gambar ini, ya harus dilatih. Jadi disinilah ANN itu bekerja. Jadi sama seperti otak manusia, memiliki banyak neuron yang saling terhubung. Neural network juga memiliki banyak neuron atau node. Jadi jaringan node-nya itu saling bekerjasama. Di sini komputer itu dilatih untuk mengenali beberapa gambar yang telah diinputkan. Yang selanjutnya yaitu bagian ANN. ANN dapat digunakan dalam berbagai jenis kasus. ANN dengan struktur model yang lebih rumit dikategorikan sebagai deep learning. Jadi ya kalau rumit itu deep learning. Berikut adalah beberapa jenis ANN yang umum. Yang pertama, Feedward Neural Network. Yang kedua, Convolutional Neural Network. Yang ketiga, Recurrent Neural Network. Yang keempat, Short Time Memory atau LSTM Network. Yang kelima, Autoencoder. Yang keenam, Generative Adversarial Network. Nah, ini adalah bagian-bagian ANN yang sering digunakan. Tapi yang paling banyak itu adalah yang pertama. Kenapa? Karena ini adalah cuma satu baris, satu dari input ke output, cuma satu baris itu banyak yang digunakan, atau dalam dikategorikan satu arah, jadi dari input ke output. Nah, ini adalah gambar dari struktur jaringan saraf manusia. Ini hampir sama. Jadi terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Input layer itu adalah tempat di mana data dimasukkan ke dalam jaringan. Jadi dari kita ada data itu nanti diproses di jaringan. Terus hidden layer ini adalah untuk proses data secara internal dan melakukan komputasi kompleks. Yang kelima adalah yang selanjutnya yaitu output layer, menghasilkan prediksi output. Nah, ini ANN itu terdiri dari kumpulan neuron yang ditumpuk dari dan memungkinkan untuk ditumpuk berkali-kali menggunakan sistem layer. Jadi input layer itu bisa banyak data.
hidden layer juga banyak hidden, jadi untuk memproses datanya. Nah, ini pada label A merupakan struktur susunan sel neuron pada tubuh manusia. Sel neuron berfungsi sebagai pengantar informasi. Jadi sel neuron itu berfungsi sebagai pengantar informasi dari satu sel ke sel lainnya dengan urutan sebagai berikut. Nah, ini adalah urutannya dari dendrit ke sel body, terus ke akson, terus ke terminal akson. Penjelasannya di mana tiga bagian yang di dalamnya itu adalah input layer, feed layer, dan output layer. Ini dari dendrit merupakan bagian yang berfungsi untuk menerima rangsangan atau informasi. Ini adalah sebagai input. Kemudian badan sel bertugas menerima dan mengakumulasikan rangsangan dari dendrit. Jadi dari dendrit ke sel body, ke badan body. Habis itu meneruskan ke akson. Jadi dari sel body ini diteruskan ke akson. Terus akson berfungsi meneruskan rangsangan yang telah diproses ke neuron lain. Jadi ya diproses di sini. Jadi ini adalah yang di ANN itu adalah inputnya. Yang X1, X2, X3 sampai Xn ini adalah input. Terus ditambahkan dan dikalikan dan diproses di sini. Dibiaskan. Diproses terus jadi output Y. Itu adalah perbandingan jaringan saraf manusia dan ANN. Nah, ini adalah kita masuk ke simulasi. Ini adalah simulasi di playground. Kita coba saja. Nah, di sini ada data, ada features atau input. Sini adalah hidden layer. Ini adalah neuron. Nah, kita ambil data seperti ini. Nah, ini nanti outputnya kayak gini. Nanti ini yang sesuai gambar akan berkumpul. Orange ke orange, biru ke biru. Kita coba play. Nah, dia akan membentuk sendiri. Bentuk yang orange akan ke orange dan yang biru akan ke biru. Nah, ini dikatakan bagus itu ketika lossnya itu di bawah 3. Jadi kalau 0 ini udah bagus. Misal kita nambahkan layernya, kita play. Nah, dia akan sendiri yang biru ke biru, yang orange ke orange. Jadi kita sesuaikan saja mana yang bagus. Masih bagus. Nah, ini kayak gini. Misal kita ambil contoh ini, kita kurangi hidden layernya, kita buat 2, ini buat 1, inputnya ada 1. Nah, ini reaksinya, outputnya dia akan membentuk. Lossnya terlalu sempurna, jadi ini tidak juga begitu bagus, jadi harus ditambah hiddennya. Nah, ini udah bagus. Ini adalah playground, jadi kita dari neural network
Selanjutnya adalah aplikasi dan implementasi dari ANN. Itu apa aja? Yang pertama ada ANN itu dapat digunakan sebagai pengenalan pola dan penglihatan komputer. Terus ada pemrosesan bahasa alami dan terjemahan, prediksi dan pengambilan keputusan, pengenalan suara dan teks. Jadi banyak sekali kegunaan dari ANN ini. Nah, sehari-hari kita mengenal banyak dari eh, kegunaan dari ANN. Neural network itu bisa melakukan hal-hal yang seperti otak manusia lakukan dan dapat membantu pekerjaan manusia. Ada banyak contoh pengimplementasian dari ANN ini. Jadi contohnya itu di translate teks. Nah, itu juga termasuk dari ANN. Nah, itu contohnya Google Translate. Neural network bisa mentranslate apa yang kita katakan. Jadi ya kita bicara, terus nanti komputer itu akan melakukan komputasi di proses sama komputer. Itu adalah ANN di situ bekerja. Terus juga ada identifikasi wajah. Pada kasus neural network ini bisa mengidentifikasi dalam bentuk visual seperti kode sampel dan lain-lain. Nah, itulah teknologi yang digunakan pada Google Glass. Jadi ya inputnya dari wajah. Ada pengenalan pembicaraan, mirip seperti translate teks, tapi pada kasus ini kita dapat translate pembicaraan secara lisan, jadi langsung secara lisan. Terus juga ini itu dapat membaca tulisan teks masih pada translate bahasa, tapi kali ini objek yang ditranslate adalah tulisan dan kita juga mengkoreksi jika ada tulisan yang salah, jadi dikoreksi salah. Itu adalah implementasi dari ANN. Nah, ANN itu dapat digunakan menggunakan scikit-learn. Itu apa scikit-learn sih? Nah, scikit-learn ini adalah perpustakaan atau library dari Python yang sangat populer dalam bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk machine learning dan data mining. Scikit-learn ini sering disebut sebagai scikit-learn menyediakan berbagai algoritma machine, alat pemrosesan data, dan utilitas lainnya yang membantu dalam pengembangan model prediksi dan analisis data. Beberapa fungsi dari utama dari scikit-learn ini adalah algoritma machine learning, pemrosesan data, evaluasi model, validasi silang, pemrosesan data, dan kode sederhana dan konsisten. Nah, ini untuk ANN untuk klasifikasi, ANN untuk regresi, ANN untuk klasifikasi juga. Contohnya ini ada aplikasinya, simulasinya dapat dibuka. Nah, ini adalah aplikasi ANN menggunakan scikit-learn. Jadi kita sebelum ngerunning aplikasi ini, kita harus menginstal beberapa library yang dibutuhkan. Jadi kita harus install dulu di Python-nya agar dapat berjalan. Ini saya buka pakai VS Code. Nah, ini adalah 6P, ada matplotlib. Ini adalah fungsi AND. Jadi kita bisa membuat gerbang logika dari ANN ini. Kita jalankan. Berhasil. Terus juga yang bisa menghasilkan hasil-hasil prediksi. Nah, seperti kita inputkan contohnya input curah hujannya, itu kita inputkan curah hujan berapa, nanti itu akan keluar di proses datanya itu hujan juga. Jadi hujan nanti hujan tebal, hujan kabut, hujan apa gitu kan, bisa dilihat cara ini. XOR juga bisa dibuat OR.
ini di training, data training ini ya, ada data training untuk pembelajaran mesinnya. Untuk regresi sudah bisa berjalan. Nah, ini juga bisa untuk dari fungsi X dan Y, cek datanya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini aplikasi machine learning dengan data yang contoh. Jadi kita mempunyai 8 sensor, ada data-datanya. Itu juga bisa kita jalankan di aplikasi ANN ini. Ini buat. Jadi library-nya itu harus dijalankan dulu baru bisa kita akan merunning yang di sini. Ini keluar data-data sensornya. Ini loss. Ini hasil prediksinya kita jalankan. Sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4, sensor 5 dan sampai sensor 8. Itu adalah ANN untuk membaca data. Simulasi program model machine learning. Ya, kita akan belajar bagaimana caranya membuat model machine learning berdasarkan sampel data dari call power plane. Nah, ini adalah datanya dari power plane. Data pada file itu datanya sudah ada yang memiliki 8 buah sensor. Terima kasih. Demikian penjelasan presentasi dari saya mengenai artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Saya sampaikan banyak terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.